Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nipru Noviardiani dengan NIM 23170511035. Saya dari nomor 17 Agama Hindu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Inyoman Tika MSI. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban LKM, Awatara dan Orang Suci. Yang pertama mengenai orang suci menurut agama Hindu adalah orang suci menurut agama Hindu adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang agama Hindu. Ajaran agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang suci, seperti Sulinggit, Pandita, Penanda, Pujangga, Maharesi Bhagawan, Empu, Dukuh, dan lain sebagainya. Orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu golongan Ekajati dan golongan Dwijati. Orang suci yang terbentuk kelompok ini antara lain Pandita, Pendanda, Bujangga, Maharesi, Bhagawan, Empu, Dukuh, dan lain sebagainya. Yang kedua mengenai cara penyucian lahir dan batin dalam agama Hindu yang dilakukan oleh orang suci atau orang yang bijaksana yang memiliki kewenangan untuk memimpin suatu yatnya. Pensucian lahir dan batin ini merupakan tahap lanjut yang disebut madiksa. Proses ini membuat orang dianggap lahir dua kali. Penyucian lahir dua kali ini dilakukan melalui upacara pawintenan yang dilakukan oleh seorang kerohaniawan yang telah melewati tahap mawinten. Setelah proses madiksa, orang suci tersebut diberi gelar sulinggi atau pandita. Gelar pandita berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti terpelajar, pintar, dan bijaksana. Orang suci yang telah melakukan proses ini dianggap sebagai bijaksana dan disucikan secara lahir dan batin berdasarkan ajaran agama Hindu. Kemudian yang ketiga ada orang suci dalam agama Hindu sangat besar perannya dalam kehidupan beragama karena orang suci dalam agama Hindu memiliki peran yang sangat penting untuk menghimbau dan menghimbaukan agama Hindu. Mereka memiliki pemahaman in-depth mengenai ajaran agama Hindu dan mampu menghimbau dan mengajarkan agama Hindu kepada masyarakat. Sebagai pemimpin upacara keagamaan, orang suci memiliki tugas untuk memimpin dan mengatur kegiatan upacara-upacara keagamaan. Mereka juga memiliki peranan dalam menghimbau dan mengajarkan agama Hindu kepada semua masyarakat. Selain itu, orang suci juga memiliki peranan dalam mengatur kegiatan upacara keagamaan seperti pemangku kayangan, pemangku pandita, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pengertian orang suci atau pandita dan pinandita. Pandita adalah orang suci yang telah melalui proses penyucian diri tahap lanjut atau madiksa yang diberi gelar sulinggi setelah proses ini. Mereka dianggap sebagai individu yang terpelajar, pintar, dan bijaksana. Sementara itu, pinandita adalah orang suci yang disucikan melalui proses upacara ekajati. Mereka juga dianggap sebagai individu yang suci, memiliki kewajiban tertentu dalam agama Hindu. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dan dalam memimpin upacara agamaan, mengajarkan agama Hindu dan membimbing umat Hindu dalam praktek keagamaan mereka. Yang kelima ada sasana dan wewenang orang suci atau pandita dan pinandita. Pinandita memiliki sasana khusus yang tertuang dalam lontar kusuma dewa, sangkul putih, gelaran pinandita, agem-ageman pinandita, dan lain-lain. Sedangkan pandita memiliki tingkatan yang lebih tinggi, disebut Dwijati, dan memiliki wewenang yang lebih luas dan memimpin upacara keagamaan dan juga mengajarkan ajaran agama Hindu kepada masyarakat. Kemudian, yang keenam ada riwayat singkat orang suci dalam agama Hindu. Riwayat mengenai orang suci dalam agama Hindu yang membawa dan menyebarkan agama Hindu ke Indonesia dan di Bali terutamanya, antara lain adalah Maharesi Agastya dan Empu Kuturan.
Maharesi Agastya yang disebut sebagai Maharesi Agastya Muni adalah salah satu dari 12 Maharesi atau Maharesi Nadi yang mendirikan asal Hindu di India. Dia juga disebut sebagai Maharesi yang mengembangkan Hindu di Indonesia. Maharesi Agastya Muni disebut sebagai Maharesi yang mengembangkan agama Hindu di Indonesia. Empu Kuturan adalah salah satu pendiri agama Hindu. Beliau adalah Raja Bali yang menjadi guru dan pendidik di masa yang sama. Empu Kuturan juga menulis Bharatayuddha. Riwayat ini menunjukkan bahwa Maharesi Agastya dan Empu Kuturan memiliki peranan yang sangat penting dalam membawa dan menyebarkan agama Hindu ke Indonesia, terutamanya di Bali, seperti saat ini. Baiklah, yang ketujuh adalah Awatara dalam agama Hindu. Awatara dalam agama Hindu merujuk pada inkarnasi atau perwujudan Tuhan dalam bentuk manusia atau makhluk lain. Dalam konteks Hindu, Awatara merupakan manifestasi Tuhan yang turun ke dunia untuk tujuan tertentu, seperti memperbaiki ketidakseimbangan moral dan melindungi umat manusia. Contoh awatara yang terkenal di dalam agama Hindu yaitu Wamana Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara yang merupakan reinkarnasi Dewa Wisnu. Sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara menurut agama Hindu. Sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara menurut agama Hindu mengacu pada ayat-ayat suci yang menggambarkan kedatangan dan perwujudan Tuhan dalam bentuk awatara. Dalam Bhagavad Gita bab 4, sloka 7 disebutkan bahwa Tuhan akan turun menjelma ke dunia dengan mengambil wujud-wujud ketika pelaksanaan dharma merosot dan kejahatan atau adharma merajalela. Awatara turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, menegakkan kebenaran atau dharma, melindungi dunia dari kehancuran dan kejahatan. Kitab Purana juga menyebutkan bahwa awatara Wisnu seperti Sri Krishna dan Sri Rama turun ke dunia untuk memberikan ajaran suci dan membimbing manusia menuju ketentraman dan perdamaian serta untuk melawan adharma yang mengancam kesejahteraan umat manusia. Yang 9, 10 awatara Dewa Wisnu. Yang pertama ada Matsya Awatara atau ikan, yang kedua ada Kurma Awatara atau kipas, yang ketiga ada Varaha Awatara atau Buddha, yang keempat ada Narasimha, yang kelima ada Vamana, yang kelima ada Parasurama, yang ketujuh ada Rama, yang kedelapan ada Krishna, yang kesembilan ada Balarama, dan kesepuluh adalah Buddha. Baiklah, berikut merupakan gambar-gambar awatara dari Dewa Wisnu. Yang pertama ada Matsya Awatara, yang merupakan reinkarnasi dengan mengambil wujud ikan maha besar, muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan untuk menyelamatkan benih-benih manusia yang terancam punah. Kemudian ada Kurma Awatara yang merupakan kura-kura raksasa yang muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan untuk menahan gunung Mandaragiri agar tidak tenggelam. Kemudian ada Varaha Awatara yang merupakan badak besar yang muncul pada zaman Satya Yuga yang bertujuan untuk menyelamatkan bumi dari raksasa Hiranyaka yang berniat untuk menenggelamkan bumi. Kemudian ada Narasimha Awatara yang merupakan manusia yang berkepala singa yang membunuh Raja Hiranyakasipu yang bersifat adharma yang muncul pada zaman Satya Yuga. Kemudian ada Wamana Awatara yang merupakan sosok orang kerdil yang bertujuan untuk membunuh Raja Bali yang muncul pada zaman Treta Yuga. Kemudian ada Parasurama Awatara merupakan wujud pepandita membawa kapak yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada ksatria untuk mengendalikan
mengendalikan dharma atau kepemimpinan dengan baik, yang muncul pada zaman Treta Yuga. Kemudian, ada Rama Awatara, yang mengambil wujud sebagai putra Prabu Dasarasta guna membela Dharma dan melawan Adharma yang dipimpin oleh Rawana pada zaman Treta Yuga. Kemudian ada Krishna Awatara yang menjelma sebagai putra dari Prabu Wasudewa dengan Dewi Devaki untuk menghancurkan Raja Kangsa yang muncul pada zaman dua para yuga. Kemudian ada Buddha Awatara yang merupakan putra Prabu Sudodana dan Dewi Maya yang bertujuan untuk menghantarkan manusia agar bebas dari penderitaan melalui jalan tengah atau putaran hidup yang muncul pada zaman Kali Yuga. Kemudian yang terakhir ada Kalki Awatara. Menurut kepercayaan, Kalki Awatara adalah awatara sang pemunah yang akan muncul pada zaman Kali Yuga ketika Dharma benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.